Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Suka semangat. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah beralih ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Dewa pimpin doanya. Mari teman kita berdoa. Atas hari ini kami sekarang ingin belajar nanti pelajaran hari ini supaya apa yang dipelajari hari ini dapat dan juga pelajaran diberikan juga bisa berguna. Terima kasih Tuhan. Oke. Sekarang Ibu Amsa terlebih dahulu, ada yang tidak masuk hari ini? Ini kenapa? Satu lagi. Ini kenapa? Pada apa? Jadi yang nggak masuk hanya 2 orang. Ini kenapa? Oke, 3 orang tidak masuk ke apa? Yang sakit kita doakan supaya sehat ya. Yang 2 ya semoga diberi hidayah biar datang ke sekolah. Terus materi kita terakhir tentang rotasi ya. Masih ingat nggak rotasi apa? Putaran apa? Lingkaran dari yang sudah dilakukan yang oleh PSSI tidak akses koordinatnya juga. Contohnya? ABK, Jam, gasing, mobil apa bannya? Ini mobil berputar. Oke, kan kita udah belajar rotasi ya. Nanti ada hubungannya dengan materi yang disampaikan hari ini tentang KKA, yaitu kecerdasan, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, slide sudah siap. Oke, sekarang kita materinya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu nggak coding atau kecerdasan artifisial? Sekarang kalian bilangnya AI. Apa AI? kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Iya. Contohnya? Contohnya kayak misal ChatGPT, Gemini, Cici, ataupun kalau AI sebenarnya awalnya berrobot Robot, tapi ternyata bisa diaplikasi ke smartphone. Ibu di sini nggak apa ya? Apakah Oke, pokok materi yang Ibu bahas hari ini adalah definisi dan perangkat KA. Yang kedua ada pengoperasian dan penerapan. Yang ketiga ada karir di bidang KA. Dan yang terakhir kolaborasi dengan perangkat KA. Nanti setelah Ibu menjelaskan ini secara singkat, kalian ada tugas dari Ibu mengerjakan tentang materi rotasi menggunakan ChatGPT ataupun Gemini. Oke? Oke, sekarang adalah definisi KA. Apa sih definisi KA itu? Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang KA terus mengalami perkembangan di mana kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofi mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya, KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi bisa berupa data,
menggunakan pola atau keputusan secara mandiri. Ini ada 4 karakteristik dari kecerdasan artifisial. Yang pertama, KA itu belajar dari data. Yang kedua, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Dan yang terakhir, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Selain karakteristik, ada juga komponen-komponen utama dari kecerdasan artifisial. Ada 6. Yang pertama data, algoritma, model, infrastruktur, antarmuka, dan keamanan. Keamanan ini wajib. Kenapa? Ada yang tahu? Untuk mengamani data-data. Untuk Mengamani data-data dari informasi. Oke, yang lain? Supaya tidak disalahgunakan ya. Kan tidak semua orang menggunakan KA itu untuk hal yang benar. Oke, ini ada prinsip kerja kecerdasan artifisial, di mana yang pertama kita memasukkan data, yaitu ada berupa pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Misalkan kita pakai ChatGPT, kamu mau cari apa nih? Kan harus buat pertanyaan dulu. Karena saya tolong buatkan saya ini gambar ini dengan desain seperti ini. Terus saya menjadi anime misalnya. Pakai gambar juga bisa. Google Lens kan sekarang udah bisa ya. Kalau misalnya mau mencari info tentang tumbuhan, ini namanya apa sih tumbuhan ini? Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada proses pelatihan data atau algoritma KA. Yang ketiga, luarannya, prediksi dan output lainnya, keputusan hasil karya seni, prediksi dan saran. Lalu di sini ada 3 subkategori kecerdasan artifisial, di mana IBM itu membagi KA menjadi 3 subkategori berdasarkan kemampuannya. Yang pertama ada ASI, itu melampaui kemampuan manusia. Yang kedua itu ada AGI, setara dengan kemampuan manusia. Dan yang ketiga ANI, kecerdasan terbatas. ASI itu kepanjangannya adalah Artificial Narrow Intelligence. Kalau AGI itu Artificial General Intelligence. Kalau ANI itu adalah Artificial Super Intelligence. Oke, ini berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama reactive machine AI, yang kedua teori, yang ketiga limited, dan yang terakhir adalah self-aware. Ini langkah-langkah pengoperasian perangkat KA. Yang pertama kita menginput data. Menginput data itu kita ngumpulin data dulu. Data apa yang mau kalian cari? Data nilai kah? Data investasi? Data apa lagi? Lalu setelah kalian mengumpulkan data, kalian proses data itu menjadi satu. Setelah itu lalu kalian lakukan model training. Model training ini menggunakan untuk mengenali pola atau melakukan klasifikasi. Misalnya mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau menganalisis perilaku. Kalau untuk mengenali wajah, misalkan sekarang lagi ada yang seperti absensi visual dengan absent face ya. Lalu ada inferensi, mengenali apakah orang ini memakai masker atau tidak. Yang kelima, output atau tindakan. Oke,
Hasil dari pemrosesan tadi ditampilkan dalam bentuk jawaban, rekomendasi, peringatan, atau tindakan otomatis. Misalnya asisten suara melakukan jawaban, mobil pintar melakukan perekaman otomatis, atau aplikasi yang menampilkan rekomendasi konten. Kalau konten ini biasanya cenderung ke TikTok, Instagram, YouTube, apalagi Facebook, masih banyak ya. Yang keenam itu kita memberi umpan balik dari pembelajaran berkelanjutan. Beberapa sistem AI dapat belajar dari kesalahan atau masukan dari pengguna untuk meningkatkan akurasi dan kinerja di masa depan. Jadi nggak semua AI itu bersifat benar ya. Kita pun mau menggunakan AI itu kita harus menghilangkan dulu informasi yang diberikan ke kita ini sudah benar atau tidak ya. Contoh perangkat yang menggunakan KA apa aja? Ada smartphone, smart speaker, robot edukasi, kamera pengawas, aplikasi rekomendasi seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain ya. Lalu sistem pendeteksi penyakit berbasis citra. Oke, ini ada aplikasi KA di beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi dan bisnis. Seperti tadi kita menganalisis data pasar. Yang lagi tren sekarang apa nih di pasaran? Tentang apa? Lalu di pemerintahan. Di situ ada chatbot. Pernah dengar nggak chatbot? Chatbot itu apa? Ya chatbot. Jadi kayak misalnya kamu nih penjual, kamu buat dong balasan otomatis. Itu namanya chatbot. Misalkan kamu lagi off nih, tapi tetap ada yang bantu kamu balas. Si pelanggan ini mau tanya apa? Misalnya kamu masih ada nggak ini barangnya? Jadi jawab masih ya, gini. Itu namanya chatbot. Lalu di dalam dunia pendidikan, nah di dunia pendidikan ini kita juga menggunakan untuk dalam pembelajaran. Misalnya kalian disuruh mencari materi apa, bisa pakai namanya ChatGPT tadi, pakai Gemini, Google, dan lain-lain ya. Lalu di dalam kebudayaan itu bisa untuk dalam digitalisasi, rekonstruksi bahasa, dan sejarah. Nah, ini dalam kesehatan bisa mendiagnosis. Kamu mau tahu sakit kamu apa? Kan otomatis kamu kasih tahu keluhan kan. Dok, saya ini kemarin ngalamin seperti ini, misalnya batuk, terus hidung saya mampet, malah saya pusing. Terus demam nggak? Ada. Nanti di situ dokternya ngetik komputer. Dia langsung ketemu, oh kamu sarannya ini gitu. Lanjut di infrastruktur, industri dan manufaktur. Itu untuk produksi. Kalian tahu dong kalau pabrik ya, dia pasti menggunakan alat dong, supaya manusianya juga tidak terlalu capek. Kan? Lanjut. Nah ini kolaborasinya. Kolaborasi kita manusia dengan kecerdasan artifisial. Jadi nggak semua kita gunakan AI. Pasti ada pertanyaan, Bu, nanti ke depannya AI menguasai kita nggak? Karena kan AI itu yang buat juga manusia. Ya datanya dari mana kalau nggak dari kita? Emang dia bisa bikin sendiri? Enggak kan? Oke, yang pertama ada desain kreatif, menghasilkan visualisasi, manusianya mempercepat proses. Yang kedua ada penelitian dan analisis data. Jadi KA hanya proses, tapi manusia berfokus pada interpretasi. Yang ketiga ada penyuntingan tulisan. KA-nya memeriksa kata bahasa, tetapi kita manusia memastikan maknanya tepat tidak. Yang keempat ada pemrograman. Siapa yang sini suka pemrograman? Biasanya pemrograman itu di bidang IT. Ada yang mau kuliah di IT, jurusannya berat tuh ya. Harus
tahu kode. Jadi harus belajar tentang kode juga. Lanjut. Oke, ada mitigasi perubahan iklim. Berarti KA ini dipakai juga oleh BMKG. Mendeteksi di sana iklimnya apa? Ada pergeseran lereng nggak? Atau ada longsor nggak? Gitu ya. Kuliner nih, kayaknya tentang kuliner. Tinggal searching di Google. Saya memasak babi panggang rasa kecap. Babi panggang rasa kecap. Kan pasti ada situ resepnya ya. Kamu siapkan dulu dagingnya sekian, ininya sekian, sekian, sekian. Tapi kan yang menguji kamu juga, bukan si AI itu kan. Udah pas takarannya kan. Terus ada kata kecantikan. Siapa sini suka make upan? Cewek-cewek, cowok-cowok juga bisa. Banyak kok cowok-cowok di luar sana tentang make up. Oh gitu, oke. KA personalisasi perawatan. Jadi misalnya kayak klinik kecantikan, kan ada tuh alat laser sekarang ya. Bisa tuh jerawatnya di mana? Yang apa namanya? Ada air lalapnya di terus yang tadinya putih. Nah, siapa yang sih mau putih? Atau ada yang dari putih mau hitam? Bisa. Tinggal diatur sama dokternya nanti ya. Lanjut otomotif. Pedro nih kayaknya. Oh Doni. Doni suka otomotif? Enggak. Tahu otomotif apa? Emang kendaraan atau apa? Mobil. Membuat mobil ya, mesinnya bagaimana, desainnya seperti apa, mau bagian depannya seperti apa. Lanjut. Oke, di sini ada kuadran kolaborasi manusia dengan KA, di mana ada seorang peneliti yaitu Kaifuli pada tahun 2018 memetakan 4 bentuk kolaborasi manusia KA dalam sebuah kuadran. Kuadran ini ada pada materi kita trigonometri. Masih ingat kan trigonometri? Ini masih ada cakupannya dengan materi kita sekarang rotasi. Rotasi sampai berapa derajat? 360 itu di kuadran ke berapa? 4. Kalau 270? Kalau 45 di kuadran berapa? 1. Kuadran 2 berapa? 90 di sini. 135? 150? Ya, 3. Kalau di sini 230. Kalau 235, 250. 270 di sini, Neng. Ya, jadi ini ada hubungannya. Jadi nanti setelah ini kalian ibu bagi kelompok, jadi 5 kelompok mengerjakan LKPD menggunakan aplikasi AI. Boleh pakai chatbot, chat GPT atau pakai Gemini. HP-nya ada kan? Ada kelompok ya. Sekarang ibu bagikan. Jadi kalian nanti mengerjakan di sini ya. Setelah kalian kerjakan, kalian boleh presentasi ke depan untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian dapat hari ini. Ini harus nama kelompoknya ditulis kelas semester. Ibu harapkan kalian diskusi tidak sendirian. Oke. Iya, silakan tulis kelompoknya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis untuk kalian diskusi tentang LKPD. Ibu minta perwakilan dari kelompok Sela untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan.
Oke, selamat pagi Bu Melda dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok refleksi yang beranggotakan saya Dewandra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh Bu Melda yang kita kerjakan melalui aplikasi AI yaitu ChatGPT yang kami gunakan. Apakah kamu yang memiliki kalau menurut saya itu Soal yang pertama ada boleh dibacakan Laura? berbicara dua satu hampir juga menanggapi Yang pertama tentukan bayangan titik tersebut. Kita dirotasikan dengan O sama dengan 0,0. Yang pertama titik awal itu T min 4,2 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya itu menjadi P aksen min 2,4. Yang kedua I min 3,5 dirotasikan menjadi 180 derajat. Bayangannya menjadi 3,5 di aksen 3,5. Yang ketiga R sama dengan R 1,4 dirotasinya menjadi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangannya itu P aksen 4,1. Nomor 2. B3,1 dan C 2,4 diputar terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah kiri. Titik asal yang A 1,1 dan bayangannya jadi ini 1,1. Yang B 3,1 reaksinya min 1,3, C 2,4 reaksinya min 4,2. Terus yang titik B itu X-nya 3. Terus yang B titiknya tuh X-nya ada 3 dan Y-nya ada di 1. Win. Standby. Standby. Ini meskipun yang jauh yang nomor 3. Iya, iya. Lalu titik C itu ada di 2, ini ada di 4. Jadi ini akan membentuk segitiga kalau kita tarik garis dari titik A dan ini ke sini. Nah ini akan lalu titik bayangan yang disebutkan itu kan min 1, ya titik A aksen itu kan min 1,1. Jadi kita cari min 1 ini di X sini min 1,1. Nah jadi rotasinya terus B-nya, B aksennya min 1,3.
Lalu C4 ini kalau ditarik garis itu jadi dia kayak berputar dari ya dari begini kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaan sebuah kipas angin memiliki bilah sepanjang 20 cm dan bila diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan koordinat ujung bilah jika sebelumnya berada di titik 20,0 dengan pusat kipas di titik 0,0. Dan jawaban yang kami temukan yaitu hasil akhirnya 0,20. Jadi pertanyaan refleks yang pertama itu apa yang kamu pahami dari rotasi dalam transformasi geometri? Rotasi itu adalah perputaran suatu titik terhadap sudut dan arah tertentu yang ditentukan. Yang kedua itu kesulitan apa yang kamu alami saat menyelesaikan soal rotasi. Tadi kan untuk jawaban itu saya nyari. Nah di situ tuh maksudnya tugasnya kalau pakai HP saya nyari. Nah, kesulitan yang saya temukan itu ternyata AI itu nggak langsung mengerti dengan sekali pertanyaan. Kayak misalkan kita kasih fotonya, kita kasih deskripsinya, ternyata itu nggak bisa langsung kayak ngerti gitu apa yang kita maksud. Ya harus dijelasin ulang, harus dijelasin kayak secara menjawabnya itu gimana, itu kayak gimana dengan jelas. Jadi itu kesulitannya sih. Jadi makanya agak lama juga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok Rasela. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran kita semakin menyenangkan. Jangan bergerak ya. Ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ikutin gerakannya. Ayo. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Ketawa. Bertepuk tangan. Sekarang ke sini. Bergerak. Bergoyang.
Untuk masing-masing kelompok, apa yang kalian sulit dari mengerjakan soal tadi? Dengan kolaborasi AI, sama atau tidak dengan kelompok yang tadi sudah maju? Sama. Kurang deskripsi ya. Berarti AI itu harus lebih detail kita memberi datanya. Misalnya pertanyaannya apa? Karena kan nanti dia pasti otomatis dia kasih tanya lagi, kamu mau dibuatkan ini enggak? Mau dibuatkan ini lagi enggak? Jadi dia tidak spesifik ya. Terus untuk jawabannya, kalian boleh dicek lagi kan, itu benar-benar jawabannya tepat atau tidak. Takutnya kan angkanya nggak kebaca, misalnya kalian tulisnya 4, dia bacanya 8, hasilnya kan berbeda. Ya. Dan pelajaran kita hari ini semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua di yang akan datang. Dan satu lagi, pilah-pilahlah AI yang mau kalian gunakan saat mencari sesuatu hal yang baru. Oke, bukan orang-orang Ibu akhiri. Selamat pagi dan sampai berjumpa di minggu depan. Salam.